Halo para pecinta sepak bola. Selamat datang di channel ini. Malam ini kita akan membahas analisa mendalam atas pertandingan luar biasa. Portugal mengalahkan Armenia dengan skor 9-1, sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Yuk, kita bongkar apa yang di menit ke-7 dengan sundulan jarak dekat. Gol ini penting karena mereka datang untuk menang besar. Keputusan emosional Armenia. Tapi kemudian, Armenia mengejutkan dengan gol penyama lewat Eduard Sperchan pada menit ke-18. Momen itu sempat mendominasi segera setelahnya. Namun, Portugal langsung merespons dengan dua gol cepat, Gonçalo Ramos, 28, dan João Neves, 30. Neves bahkan mencetak dua gol di babak pertama, menit 30 dan 41, gol keduanya adalah tendangan bebas yang indah ke sudut atas gawang. Sebelum turun minum, Bruno Fernandes mengeksekusi penalti di masa tambahan babak pemimpin 5-1. Analisis taktik babak pertama. Permainan Portugal di babak pertama sangat agresif. Mereka menekan pertahanan Armenia, memaksa kesalahan, dan memanfaatkan transisi dengan sangat baik. Armenia kehilangan bola di momen krusial dan gagal menahan tekanan tinggi dari Portugal. Keberhasilan Neves di tendangan bebas dan permainan kombinasi menunjukkan Portugal tidak hanya mengandalkan bola mati, tapi juga kreativitas lini tengah yang matang. Babak kedua langsung ledakan. Tidak butuh waktu 1, menegaskan dominasi Portugal. Kemudian, dia menyelesaikan hat-trick melalui penalti di menit 72. João Neves tampil gemilang. Neves pun tidak mau kalah. Dia mencetak gol ketiga pada menit 81, menyelesaikan hat-tricknya malam itu. Hat-trick dari Neves sangat mencerminkan potensinya sebagai gelandang masa depan dengan insting mencetak gol, tak hanya sebagai playmaker. Penutup oleh Conceição. Pada waktu tambahan, Francisco Conceição menutup pesta gol Portugal dengan tembakan jarak jauh yang spektakuler di menit 92. Gol ini menjadi simbol dominasi total dan ambisi Portugal. Tidak hanya mencetak banyak gol, tapi juga mempertahankan agresivitas hingga detik akhir. Analisis mental kedalaman skuad. Portugal menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman skuad. Meskipun mungkin beberapa pemain utama tidak bermain, pemain seperti Fernandes, Neves, Veiga, Conceição bisa memberikan kontribusi besar. Mentalitas pemenang sangat kuat. Setelah disamakan, mereka tidak kehilangan fokus, malah memperbesar skor dengan kepercayaan diri tinggi. Armenia, di sisi lain, tampak kelelahan mental setelah gol awal. Kesalahan dalam aliran bola, kurangnya kontrol pertahanan, dan tekanan Portugal membuat mereka kewalahan. Bruno Fernandes, hat-tricknya, tidak hanya mencetak gol, tapi juga mengatur tempo serangan, memberi arah kepada tim. Dia seperti kapten di lapangan, meski mungkin bukan kapten resmi. João Neves. Hat-trick di usianya yang masih muda sangat impresif. Menunjukkan bahwa dia bukan hanya gelandang kreatif, melainkan juga ancaman gol nyata. Tendangan bebasnya di menit 41 sangat teknis, menambah variasi ancaman serangan Portugal. Renato Veiga. Gol pembuka sangat penting secara psikologis, memberikan awal yang kuat dan membangun kepercayaan sejak menit awal. Sebagai bek yang mencetak gol, ini menunjukkan bagaimana Portugal memanfaatkan set piece dan bola mati. Bukan hanya simbolik, itu menegaskan Portugal tetap agresif dan haus gol hingga akhir. Kemampuannya mencetak dari jarak jauh memberi dimensi tambahan ke tim Portugal. Bukan hanya mengandalkan serangan melalui tengah, tetapi juga kombinasi dari wide play tembakan jarak jauh. Cuplikan selebrasi tim, papan klasemen grup, bendera Portugal, reaksi pelatih. Tabel klasemen grup F sebelum dan sesudah pertandingan. Voice over. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemenangan 9-1 ini, Portugal menyegel satu tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka finish di puncak grup F dengan 13 poin dari 8 pertandingan. Hasil ini memperkuat status Portugal sebagai kekuatan besar di Eropa, tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi juga performa terukur dan matang. Pesan untuk tim lain. Kemenangan besar ini adalah sinyal ke pesaing. Portugal punya ambisi serius di Piala Dunia. Mentalitas pantang menyerah mereka setelah disamakan 1-1, menunjukkan bahwa evaluasi Armenia. Kekalahan 9-1 adalah pukulan besar bagi Armenia. Pertahanan mereka terbukti rapuh di laga besar. Pelatih Armenia, Yegishe Melikian, menyatakan bahwa timnya belum siap secara mental menghadapi tim sekuat Portugal. Namun, ini bisa menjadi pelajaran. Tim muda seperti Armenia bisa tumbuh dari kekalahan seperti ini, walaupun secara jangka pendek hasilnya sangat brutal. Pemain muda seperti Neves dan Veiga tampil hebat, dan veteran seperti Fernandes menunjukkan performa puncak ketika dibutuhkan.
lebih berbahaya daripada hanya tim bintang tua. Montase gol tadi malam, sorotan fans, pelukan pemain, dan momen kunci seperti penalti dan selebrasi. Logo channel, ajakan untuk like, subscribe, komentar. Jadi, kesimpulannya, pertandingan Portugal versus Armenia 9-1 dalaman tim, dan mentalitas pemenang Portugal. Mereka tidak sekadar memenangkan grup, tetapi mengirim pesan kuat bahwa mereka serius menyongsong Piala Dunia 2026. Bagi Armenia, meski sangat berat, ini bisa jadi pengalaman penting untuk berkembang. Tapi mereka harus belajar dari kelemahan malam ini, kontrol bola, pertahanan di bawah tekanan, dan daya tahan mental. Kalau kalian, apa pendapat kalian? Siapa pemain terbaik versi kalian? Apakah Neves bisa jadi bintang masa depan Portugal? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, subscribe untuk analisa pertandingan lainnya, dan tekan tombol notifikasi agar gak ketinggalan update. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video analisa berikutnya. Salam sepak bola.